Selamat hari Minggu adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan kasih kepada kami. Dan terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah online kami. Tuhan pimpin hati kami Tuhan Yesus untuk tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhirnya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang masih ingat nama kakak? Pasti udah pada lupa kan? Nama kakak Epin. Kita kenalan satu-satu ya. Di sebelah kakak ada kakak Luisa, ada kakak Beatrix, dan ada kakak Marta. Nah, siapa yang cinta Yesus? Aku. Nah, kakak punya gerakannya loh. Aku cinta Yesus. Kalau kakak bilang aku cinta Yesus, kita sama-sama buat gerakannya ya di rumah ya. 1, 2, 3. Aku cinta Yesus. Nah, kita sama-sama nyanyi lagu I love you Jesus. Hari yang telah dijadikan Tuhan.
Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, tahu nggak sih kenapa kita menyebut Tuhan Yesus Bapa? Kenapa Kak? Karena kita anak raja, maka kita memanggil Tuhan Yesus Bapa. Kalau anak raja itu nggak boleh bandel dan nggak boleh ngelawan orang tua dong. Betul. Mari kita sama-sama nyanyi lagu Engkau anak raja, kita anak raja. 1, 3. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sayang banget sama kalian. Nah, udah gitu walaupun gunung-gunung beranjak dan ada virus corona, ada gempa bumi, Tuhan itu tetap sayang sama kalian. Nah, kita nyanyi lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak ya, sambil bangkit berdiri kita pakai gerakan, oke? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku.
Pak. Warta Minggu kali ini kita masih ibadah online ya di rumah. Jangan bersedih, tetap semangat. Belajarnya juga tetap semangat. Oh iya kakak-kakak, minggu ini siapa ya ulang tahun? Ada yang Siapa ya? Siapa ya? Yuk kita lihat. Yuk kita nyanyi sama-sama untuk adik-adik yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan kita dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adik-adik, selamat ulang tahun. Yuk kakak-kakak kita sama-sama ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik kita. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang sudah lulus dan naik ke SMA, kita ada videonya. Yuk, mari kita saksikan videonya berikut ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terhambat. Kau jadikan hidupku berarti. Puji syukur kepada Tuhan karena saya dan teman-teman seangkatan saya dapat lulus dari jenjang SMP. Meskipun saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Amang Inang Pendeta, Pak Halado, serta terkhususnya kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah membimbing kami semenjak dari pra-TK, TK, sampai saat ini kami akan lulus dari remaja A. Kami mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap kami yang kurang berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Kami juga berharap kami dapat mengingat dan hidup dengan menjalani firman Tuhan yang sudah kakak-kakak ajarkan kepada kami selama ini. Mohon doakan kami agar kami dapat melanjutkan ke jenjang studi selanjutnya dengan baik dan tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih buat Kak Beatrix dan Abang Nando dan kakak-kakak sekolah minggu semuanya yang sudah mengajar kami di pra remaja. Dan kami sudah lulus dari SMP menuju SMA. Dan terima kasih juga buat Inang dan amang-amang pendeta yang sudah mengajarkan kami firman-firman Tuhan yang sangat berguna di kehidupan kami.
untuk kami melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih. Ini nama pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu Horas. Puji Tuhan, anak-anak kami kelas 3 SMP sudah lulus dan kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak guru sekolah minggu atas bimbingannya dan didikan dari kakak-kakak menjadi anak-anak kami, anak-anak yang membanggakan orang tua dan bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih. Nah, untuk adik-adik yang sudah lulus SMP dan naik ke kelas SMA, kakak-kakak ucapkan selamat ya. Nah, jangan lupa selama pengajaran di sekolah minggu, jangan pernah dilupakan, tetap berpegang pada firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyikan satu buah lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dengan sikap berdoa. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masukkan hidupku saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada hari yang indah ini, hari yang Engkau kuduskan ini, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar firman-Mu dan berikan konsentrasi untuk kami Tuhan, terutama anak-anak-Mu yang lagi beribadah di rumah, untuk mengerti dan mendengarkan firman Tuhan, dan berkati firman Tuhan itu Tuhan menjadi firman yang berbuah di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Semoga dalam keadaan berbahagia, semoga dalam keadaan sukacita semuanya ya. Ina mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di minggu pertama
Kejadian 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita bacakan secara sama-sama ya. 1, 2, ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama-tama namanya Pisor, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawil, tempat emas ada. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku semuanya, dalam nas firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini memperlihatkan ada 2 peristiwa penciptaan yang dicatat dalam firman Tuhan. Ada 2 yang paling utama yang kita lihat di dalam nats ini. Yang pertama yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kalau kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat ke-4, di situ digambarkan Allah telah selesai atas karya penciptaannya dan menjadikan hari ke-7 sebagai hari yang dikuduskan. Itulah bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, anak-anakku semuanya, yaitu dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Dituliskan bahwa kembali dituliskan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan menciptakan manusia. Kita jelaskan lagi ya anak-anak. Pada bagian pertama tadi, Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi serta isinya dengan sangat teratur. Inem mau tanya nih, anak-anakku sekolah minggu, kamu sudah belajar, terutama kelas besar,
Dan yang gelap itu kita sebutkan malam. Itulah yang diciptakan Tuhan hari yang pertama. Sedangkan hari yang kedua, apa yang diciptakan Tuhan pada hari yang kedua? Tuhan menciptakan cakrawala. Cakrawala ya. Kemudian pada hari yang ketiga, Tuhan menciptakan daratan. Tahu daratan kan anak-anak? Daratan itu adalah memisahkan laut. Itulah hari yang ketiga. Sedangkan hari yang keempat, Tuhan Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima, apa yang diciptakan Tuhan hari kelima? Hari kelima, Tuhan menciptakan binatang lautan dan burung-burung di udara. Hari keenam, Tuhan menciptakan binatang di bumi, ternak, binatang melata, dan manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu pada hari yang keenam. Ya, sungguh luar biasa. Tuhan menciptakan manusia itu, dia diciptakan terakhir. Setelah penciptaan hari pertama sampai dengan hari keenam, semuanya sudah dibuat Tuhan dengan begitu sempurna. Semuanya sudah ada tersedia. Barulah diciptakan manusia. Supaya begitu ada manusia, semuanya kebutuhannya sudah tersedia. Ya adik-adik semuanya ya. Karena itu manusia diciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Sungguh semuanya sangat-sangat indah diciptakan oleh Tuhan. Teratur semua ciptaannya selama 6 hari. Baru pada hari yang ketujuh, Tuhan itu berhenti bekerja. Dia istirahat. Maka hari ketujuh itu adalah hari yang dikuduskan. Hari yang dikuduskan. Hari Sabat namanya. Oleh sebab itu, hari yang ketujuh itu adalah semuanya yang diciptakan Tuhan itu, terutama manusia itu, harus beristirahat khusus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terutama anak-anak sekolah minggu ya, anak-anakku semuanya, hari Minggu itulah hari yang dikuduskan itu, kita harus beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ke gereja ya semuanya ya anak-anakku ya. Sekarang kebetulan ini dalam wabah corona, kamu masih beribadah di rumah.
saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sekolah minggu masih boleh beribadah di rumah masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada waktu yang indah ini, Tuhan sudah berfirman di tengah-tengah anak-anak sekolah minggu yang mengatakan bahwa sungguh-sungguh sangat indah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan ajari kami, ajari anak-anak sekolah minggu untuk senantiasa mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kebaikan Tuhan, ciptaan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan mampukan anak-anak sekolah minggu selalu bersuka cita dan mengucap syukur di dalam kehidupannya. Kami juga Tuhan berdoa untuk setiap orang tua yang memberangkatkan anak-anak sekolah minggu untuk Engkau cukupkan Tuhan segala kebutuhan mereka. Dan biarlah senantiasa Engkau memberikan kepintaran buat anak-anak kami, terutama untuk menjalani ujian-ujian akhir semester, penaikan kelas. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu supaya senantiasa Engkau yang mengabulkan segala rencana mereka untuk naik ke tingkat berikutnya. Yang sudah lulus Tuhan, biarlah Engkau memberikan jalan yang terbaik untuk melangkah ke tingkat berikutnya sesuai dengan cita-cita mereka. Tunjukkan sekolah-sekolah yang mereka inginkan Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami. Amin. Jadi adik-adik, kita itu harus selalu bersyukur. Kalian harus ingat lagu tadi ya. Nah, walaupun kita lagi virus corona kayak begini, kita harus selalu bersyukur. Dan ingat kalau Tuhan Yesus itu baik. Oke? Sekarang kita mau persembahan, kita nyanyi lagu Tanganku Namet-met ya. Oke. Tangan kiri omai
di minggu depan ya. Selamat hari Minggu buat kalian. Shalom. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari